Nah, di sini pengertian penelitian menurut Tuckman, research is a systematic attempt to provide answer to question. Yang berarti penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Kenapa dikatakan sistematis? Karena dalam melakukan penelitian, kita harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan dari prosedur itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan penelitian itu? Nah, ditinjau dari tujuannya, penelitian ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu penelitian eksploratif atau penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru, kemudian penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang khusus dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Next. Nah, di sini kita akan membahas 7 subbab dari penelitian pengembangan atau R&D. Yang pertama, pengertian dari research and development. Kedua, keuntungan dan kelemahan dari R&D. Ketiga, produk hasil penelitian R&D. Yang keempat adalah model penelitian R&D. Yang kelima adalah langkah-langkah penelitian R&D. Yang keenam adalah sistematika laporan penelitian R&D, dan yang terakhir adalah contoh penelitian R&D. Selanjutnya adalah pengertian research and development. Nah, pengertian dari penelitian research and development ini sendiri terbagi menjadi 3 definisi. Yang pertama adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian yang berbentuk siklus yang diawali dengan adanya suatu kebutuhan atau permasalahan yang membutuhkan suatu pemecahan dengan suatu produk tertentu. Kemudian yang selanjutnya, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan dari penelitian R&D. Yang pertama, bagi mahasiswa nih yang ingin melakukan penelitian, maka penelitian ini dapat dipotong di bagian-bagian tertentu sesuai kebutuhan. Misalnya, kita mau membuat penelitian R&D membuat modul gitu, tapi waktunya terbatas. Ya udah, kita bikin cuma sampai tahap desain atau sampai tahap validasi gitu, bisa. Selanjutnya, dapat segera dipublikasikan tanpa menunggu penelitian selesai secara keseluruhan. Jadi penelitian yang udah ada gitu, yang kita buat, misalnya baru sampai tahap validasi ahli materi, ahli media, itu bisa langsung dipublikasikan. Selanjutnya lebih aplikatif dan terlihat manfaatnya, karena output penelitian R&D ini berupa produk, jadi terlihat konkret gitu. Jadi kita pun bisa ngelihat gitu hasil dari penelitian R&D itu sendiri gitu, nggak cuma berbentuk artikel gitu. Selanjutnya, memiliki nilai keterbaruan dan yang kekinian. Karena fokus dari penelitian R&D ini adalah membuat suatu produk baru atau memperbarui produk yang ada, maka keuntungan dari penelitian R&D ini selalu memiliki nilai keterbaruan. Selanjutnya, apa sih kelemahan R&D? Nah, kalau kelemahan R&D ini, untuk sampai penelitian yang benar-benar selesai, itu membutuhkan waktu yang panjang jika harus dilakukan sampai tahap yang benar-benar selesai. Selanjutnya, butuh dukungan akomodasi yang cukup banyak, karena kita di sini kan kalau R&D ini membuat suatu produk ya, jadi otomatis harus punya banyak akomodasi dari pihak-pihak lain. Selanjutnya, penguasaan tentang produk menjadi sangat penting secara kuantitatif, kualitatif, maupun originalitas dari ide tersebut. Selanjutnya, pendanaan yang cukup besar. Oh, pasti kan jika produk yang kita buat itu
memiliki sasaran yang teknologinya tinggi, bisa jadi produk yang kita butuhkan yang menjadi bahan baku dari produk kita itu dari luar negeri gitu, sehingga pasti dari segi pengiriman atau apa gitu, itu kan butuh dana yang lebih besar dibanding membuat penelitian-penelitian yang lainnya. Selanjutnya, produk hasil penelitian R&D. Nah, di sini ada produk-produk hasil penelitian R&D. Produk-produk hasil penelitian R&D ini bisa berupa kurikulum, RPP, LKS, SOP, buku, modul, komik pembelajaran, model pembelajaran, model manajemen, multimedia, website, software, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, dan yang lainnya. Next. Nah, di sini ada model penelitian dari R&D. Sebenarnya model dari penelitian R&D ini banyak banget ya, tapi di sini saya sebutkan yang biasa dipakai saja. Yang pertama ada 4D, ada ED, ada ED, ada Plum, ada McKinney, ada Wiedemann, ada Borg and Gall, ada Esim, ada Dick and Carey, dan sebagainya. Model-model ini tergantung pada kebutuhan dan karakteristik produk yang diinginkan. Kalau untuk mahasiswa di UNJ ini banyak kan pada pakai ED, Borg and Gall, Dick and Carey. Saya akan menjelaskan sedikit dari model yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya model 4D. Model 4D ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan desain produk, yang selanjutnya adalah disseminate atau penyebaran dari produk tersebut. Selanjutnya ada juga model ID atau Instructional Development Institute yang terdiri dari 3 tahap, yaitu define atau pendefinisian, design atau develop, dan evaluasi atau evaluate. Di next aja. Kan dia ada, bukan? Nah, lanjut. Lanjut selanjutnya. Nah, selanjutnya ada model EDI. Nah, EDI ini terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Next. Selanjutnya ada model yang banyak dipakai oleh mahasiswa, yaitu Borg and Gall. Ini Borg and Gall ini terdiri dari 8 tahap besar atau 10 tahap secara keseluruhan. Yang pertama ada Research and Information Collection, yang berarti penelitian dan pengumpulan informasi awal, meliputi kajian pustaka, pengamatan atau observasi kelas, dan persiapan awal. Selanjutnya ada planning atau perencanaan, yang mencakup perumusan kemampuan atau merumuskan tujuan khusus dari penelitian itu sendiri, gitu, untuk menentukan urutan bahan dan uji coba dalam skala kecil. Selanjutnya ada develop preliminary form of product atau pengembangan format produk awal yang mencakup penyiapan bahan-bahan pembelajaran berupa handbook atau alat-alat evaluasi. Selanjutnya ada preliminary field testing yang berarti uji coba awal. Bisa melalui wawancara, observasi, atau angket yang dikumpulkan dan dianalisis. Nah, kalau untuk media pembelajaran nih, pada tahap uji coba awal ini kita bisa setelah kita membuat produk gitu, kita bisa membuat angket untuk diserahkan kepada ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa dengan harapannya agar produk kita ini bisa dikoreksi gitu bahasanya.
bisa dikoreksi dan bisa direvisi oleh kita gitu. Jadi biar produknya itu bisa lebih baik lagi. Selanjutnya ada operational field testing atau selanjutnya ada main product revision atau revisi produk berdasarkan hasil uji coba awal. Nah, setelah kita melakukan validasi atau uji coba awal melalui 3 ahli, misalnya kita membuat media pembelajaran, berarti kita harus melalui 3 ahli, yaitu ahli materi, yang meliputi materi dalam media pembelajaran itu sendiri, ahli bahasa yang berupa bahasa penyampaian dari media pembelajaran itu sendiri, dan ahli media. Nah, setelah dilakukan validasi ini, kan otomatis kita dapat koreksi-koreksi itu. Nah, di tahap main product revision ini, kita bisa merevisi ulang produk yang sekiranya kurang tepat sesuai menurut kata para ahlinya. Selanjutnya ada main field testing atau uji coba lapangan. Nah, uji coba lapangan ini kita baru bisa terjun setelah dilakukan revisi. Kita bisa uji coba lapangan skala kecil, dilakukan sasarannya untuk 10 sampai 30 subjek data dalam 1 sampai 5 sekolah secara kuantitatif. Nah, biasanya setelah dicoba di sekolah ini, kita bisa memberikan kuesioner atau angket. Nanti harapannya siswa yang mencoba bisa mengkoreksi produknya apa yang kurang gitu, apa dari segi tampilan atau dari segi bahasa yang disampaikan atau dari segi terlihat belibet gitu yang kita sampaikan gitu. Nah, itu kan bisa diisi gitu. Nah, selanjutnya ada operational product revision atau revisi produk. Nah, revisi produk ini dikerjakan berdasarkan hasil uji coba lapangan. Jadi setelah dilakukan uji coba lapangan ini, hasil kuesionernya ini kita lihat, kita analisis apa sih kurangnya dari produk kita gitu. Salah-salahnya dari produk kita tuh apa gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan operational product revision atau revisi produk yang telah kita buat. Kemudian ada operational field testing atau uji lapangan. Nah, kalau uji lapangan kali ini skalanya lebih besar, yaitu melibatkan 30 sampai 100 subjek yang disertai wawancara, observasi, dan penyebaran angket. Jadi ketika kita melakukan uji coba lapangan ini, kita nggak hanya menyampaikan angket kepada siswa, tapi kita juga memberikan kepada guru gitu. Jadi nanti kita akan mewawancarai guru setelah guru mencoba produk yang kita buat gitu. Selanjutnya ada final product revision. Revisi lagi nih produk kita, tapi ini revisi produk akhir. Yaitu revisi yang dikerjakan berdasarkan uji lapangan skala besar. Dan yang terakhir ada dissemination and implementation. Diseminasi dan implementasi ini yaitu penyampaian hasil pengembangan produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskannya dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku. Nah, ini tahapnya panjang ya, tapi kalau untuk mahasiswa ini kita bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa membuat penelitian hanya sampai tahap uji coba awal gitu di dosen untuk ke dosen gitu, dosen ahli media, ahli materi, ahli bahasa gitu. Sampai tahap situ aja kita bisa langsung publikasi gitu. Dengan harapan setelah kita publikasi kan otomatis bakalan ada koreksi juga ya dari para juri apa segala macamnya itu, ya kita bisa kembangin lagi gitu. Kita kembangin, kita lanjut ke penelitian selanjutnya gitu, tahapan penelitian selanjutnya. Next. Selanjutnya ada
model penelitian Dick and Carey yang terakhir, yaitu penelitian yang membutuhkan 10 tahap. Tahapan yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran, yaitu dengan melakukan suatu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kita bisa pakai dengan melakukan observasi. Jadi sebelum melakukan penelitian R&D ini, kita otomatis harus melakukan analisis kebutuhan dengan cara wawancara kepada guru gitu. Untuk mengetahui produk yang kita buat itu dibutuhkan nggak sih gitu. Selanjutnya ada melaksanakan analisis pembelajaran, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan khusus, prosedur, dan tugas-tugas belajar yang dilibatkan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, yaitu dalam bentuk karakteristik latar pembelajaran, karakteristik latar di mana pengetahuan dan keterampilan baru yang digunakan. Selanjutnya, ada mengembangkan butir-butir tes ajuan atau patokan. Nah, di tahap mengembangkan butir-butir acuan atau instrumen penilaian produk ini dihubungkan secara langsung ke para ahli gitu. Yang telah saya jelaskan sebelumnya. Misalnya untuk ahli bahasa kita bisa kasih ke dosen bahasa gitu. Kalau misalkan bentuknya berupa produk yang teknologi tinggi, kita bisa minta tolong dosen teknologi pendidikan gitu, bisa di situ. Selanjutnya ada mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, mengembangkan butir-butir, Selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran, yaitu khusus untuk memperoleh setiap tujuan dari penelitian itu sendiri. Kemudian ada maaf. HP saya mati. Tadi sampai mana? Tadi sampai tahap 8 ya, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, untuk tahap 8, 9, dan 10 ini kita membutuhkan pengembangan materi pembelajaran yang mungkin mencakup bahan-bahan cetakan seperti buku teks atau buku manual pelatihan guru atau media lain untuk sebagai acuan dari produk kita sendiri ini. Next slide. Selanjutnya ada langkah-langkah penelitian R&D. Nah, langkah-langkah penelitian R&D ini yang pertama ada research
and information collecting. Pada tahap pertama ini, atau yang bisa disebut dengan penelitian dan pengumpulan data, paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Jadi sebelum kita melakukan observasi ke sekolah, gitu, kita sebelum melakukan wawancara ke guru, kita juga harus melakukan studi literatur, yaitu bisa kita melihat dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada, yang sekiranya sesuai sama produk yang kita kembangkan. Penelitian ini udah ada belum sih gitu, kira-kira penelitian ini butuh nggak sih gitu. Selanjutnya, melalui studi literatur ini dikaji pula ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi pendukung, dan gambaran hasil penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan untuk pengembangan produk yang akan kita buat. Selanjutnya, perlu juga dilakukan studi lapangan yang disebut dengan pengukuran kebutuhan atau analisis kebutuhan dalam skala kecil. Nah, pengembangan produk ini sebaiknya didasari pengukuran kebutuhan atau analisis kebutuhan. Jadi, kalau kita melakukan studi lapangan, kita harus melakukan analisis kebutuhan. Jadi, kalau misalnya kita mau bikin produk modul gitu, tapi ketika kita analisis kebutuhan, ternyata yang dibutuhin itu bukan modul gitu, yang dibutuhin itu media. Ya. Mungkin kita mengembangkan produk yang memang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya ada planning atau perencanaan. Nah, berdasarkan studi pendahuluan, dibuat perencanaan atau rancangan produk ini mencakup 3 hal, yaitu tujuan penggunaan produk, siapa yang menggunakan produk tersebut, dan deskripsi komponen produk dan penggunaannya. Dalam pengembangan produk ini perlu dirumuskan penentuan produk, penyusunan produk awal, uji coba produk awal di lapangan, penyempurnaan draft, uji coba draft yang sudah disempurnakan, pengujian produk akhir sampai dengan distribusi dan diseminasi produk yang dihasilkan. Perlu juga dirumuskan subjek dan lokasi uji coba, biaya, sumber daya masyarakat, dan sarana pendukung lainnya. Selanjutnya, tahap develop preliminary forms of product. Nah, tahap pengembangan produk awal ini merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Jadi, tahap pengembangan produk awal ini kita harus membuat produk yang sampai tahap jadi, gitu, tahap jadi awal. Gitu. Dengan harapan produk ini bisa dibuat sesempurna mungkin untuk dilakukan uji coba ke dosen ahli. Selanjutnya ada preliminary field testing atau uji coba awal. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, produk awal ini dikembangkan oleh peneliti dan kita bisa bekerja sama atau meminta bantuan oleh para ahli atau praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, kalau kita misalnya membuat media pembelajaran, otomatis kita harus melakukan uji dengan uji ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Selanjutnya ada main product revision atau revisi produk. Otomatis setelah kita lakukan uji coba atau evaluasi oleh para ahli yang bersifat judgment, berdasarkan analisis dan pertimbangan logika dari para ahli ini, kita akan mendapatkan kasus gitu. Jadi kita diminta untuk merevisi produk, untuk memperbaiki produk yang dirasa kurang tepat oleh para ahli. Selanjutnya ada main field testing atau uji coba awal. Nah, uji coba awal ini dilakukan uji coba lapangan dalam skala kecil, bisa di sekolah ataupun di laboratorium. Menurut Bird and Gall, uji coba lapangan produk disarankan dilakukan pada 1-3 sekolah dengan jumlah responden antara 10-30 orang. Dan selama pelaksanaan uji coba di lapangan ini, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dengan mencatat
hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk menyempurnakan produk awal kita. Selanjutnya ada operational product revision atau revisi produk operasional. Selama pelaksanaan uji coba di lapangan ini, peneliti mengadakan pengamatan secara intensif dan mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh responden yang akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan produk awal tersebut. Selanjutnya ada operational field testing. Pada tahap ke-8 ini kita dilakukan uji coba penyempurnaan produk yang telah disempurnakan, atau bisa juga disebut penelitian lapangan skala besar. Uji coba ini difokuskan kepada pengembangan dan penyempurnaan materi produk yang belum memperhatikan kelayakan dalam konteks populasi. Nah, pada tahap ini uji coba dan penyempurnaan dilakukan dalam jumlah sampel yang lebih besar. Borg and Gall menyarankan digunakan sampel 5-15 sekolah dengan tiap sekolah memiliki sampel subjek antara 30-100 orang. Kemudian ada final product revision. Otomatis setelah kita melakukan uji coba lagi, pasti ada revisi. Nah, di revisi ini kita tinggal memperbaiki hal-hal yang kurang gitu dari selanjutnya ada operational testing atau pengujian produk akhir. Nah, pengujian produk akhir ini pengujian produk akhir itu di tahap 9, yaitu final product revision. Nah, setelah direvisi ini dilakukan pengujian produk akhir ini untuk menguji apakah suatu produk ini layak dan memiliki keunggulan dalam tataran praktek. Jika diasumsikan produk ini sudah sempurna, gitu. Dalam pengujian produk akhir ini sebaiknya digunakan kelompok kontrol gitu dalam bentuk desain eksperimen. Jadi setelah produk yang kita buat yakin itu sudah sempurna gitu, kita bisa melakukan pengujian produk akhir untuk melihat keefektifan produk kita gitu. Dengan membuat penelitian eksperimen dengan model desainnya adalah the randomized pretest post-test control group design, atau minimal kita bisa melakukan the matching only pretest post-test control group design. Dan yang terakhir ada dissemination and implementation. Setelah dilakukan suatu produk final yang sudah teruji keampuhannya, langkah selanjutnya adalah diseminasi, implementasi, dan institusionalisasi. Diseminasi ini dari satu produk dikembangkan akan membutuhkan sosialisasi yang cukup panjang dan lama. Jadi pada tahap ini kita bisa membuat kita publikasikan gitu produknya ke masyarakat gitu. Biasanya proses diseminasi dan implementasi ini akan berhadapan dengan berbagai masalah dalam bidang kebijakan, legalitas, pendanaan, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada sistematika laporan penelitian R&D. Nah, dalam penyusunan laporan penelitian R&D ini, sistematikanya adalah halaman pertama itu cover atau halaman judul dari penelitian kita, selanjutnya ada abstrak, selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kemudian kita lanjut ke bab 1. Next slide. Nah, sistematika bab 1 ini atau pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang akan kita lakukan. Gitu. Kemudian di bab 2 ini ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Next. Nah, di bab 3 ini baru kita mulai terjun ke pengembangan produk.
Nah, langkah-langkah penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu metode penelitian tahap 1 dan metode penelitian tahap 2. Pada pada metode penelitian tahap 1 ini terdiri dari populasi, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, perencanaan desain produk, dan validasi desain. Kemudian selanjutnya, untuk metode penelitian tahap 2 ini terdiri dari rancangan model eksperimen untuk menguji produk rancangan, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Selanjutnya, di bab 4, itu selanjutnya lagi, itu tadi ketukar. Nah, di bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan. Di bab 4 ini baru isinya itu berupa produk dan hasil uji coba yang telah kita lakukan. Itu desain awal produk, hasil pengujian pertama, revisi produk setelah diuji, hasil pengujian tahap kedua, revisi produk, pengujian tahap ketiga apabila diperlukan, penyempurnaan produk, dan pembahasan produk. Slide sebelumnya, di bab kelima. Untuk bab kelima ini ada kesimpulan dan saran dari penggunaannya. Kemudian ada juga daftar pustaka, lampiran dari instrumen yang kita gunakan berupa instrumen wawancara, daftar pertanyaannya gitu. Di situ juga dimasukin di situ ada instrumen ke ahli materi, ahli bahasa sama ahli media juga dimasukin di situ lampiran instrumennya, lampiran data hasil dari angket yang kita sebar. Kemudian kalau perlu ada lampiran produk berupa buku penjelasan. Selanjutnya ada contoh penelitian R&D. Nah, di sini ada contoh penelitian pengembangan R&D yang sudah terpublikasi dalam Jurnal Nasional Akreditasi Sinta 2, yaitu pengembangan media video presentasi pada mata kuliah hidrologi di Universitas Negeri Jakarta dan e-module of cost estimating course in building construction vocational undergraduate program Faculty of Engineering Universitas Negeri Jakarta. Dah. Oke. Nah, sekian paparan materi dari saya. Ada yang ingin bertanya atau ingin mengoreksi? Nah, terima kasih Kak Asma atas ilmunya. Keren banget ya teman-teman. Nah, semoga yang Kak Asma sampaikan dapat kita pahami dan kita terapkan dengan baik di dunia nyata. Terus, baiklah, mari kita lanjutkan acaranya ke sesi tanya-jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya ke kolom chat Zoom dengan format yang telah disampaikan atau boleh juga dengan raise hand. Untuk Andi dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oke, terima kasih Kak Rasma atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya Kak. Tadi kan dalam pemaparan itu selalu disebutin tentang apa sih namanya tadi? Harus ada analisis kebutuhan gitu kan, sama validasi segala macam. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih kalau misalnya kita tuh buat penelitian tapi nggak usah pakai analisis kebutuhan Kak? Bisa nggak? Sebentar itu dulu. Oke.
Terima kasih Andi. Hmm, kalau analisis kebutuhan ini sebenarnya cukup penting ya, karena fokus dari penelitian R&D ini adalah membuat suatu produk yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan analisis kebutuhan dan ternyata produk yang kita kembangkan gitu, ketika kita kasih ke sekolah atau kasih ke masyarakat ternyata nggak dibutuhin gitu. Jadi kayak buat apa kita ngembangin satu produk kalau misalkan produk itu nggak dibutuhin. Jadi emang analisis kebutuhan itu benar-benar penting. Ya kalau ada yang bilang berarti tahap awal bukan mencari topik dong gitu atau berarti uh, tahap awal itu berarti harus analisis kebutuhan dulu dong gitu biar kita bisa tahu apa yang mau kita kembangin gitu. Bisa juga kalau misalkan kita mau melakukan analisis kebutuhan dulu. Yang penting kita tahu sasaran kita mau kemana, produk kita itu maunya kurang lebihnya seperti apa gitu. Nah, itu bisa kita lakukan analisis kebutuhan. Tapi yang penting analisis kebutuhan itu benar-benar penting dalam penelitian pengembangan. Oh, berarti emang benar-benar nggak bisa dipisahin kayak sama analisis Iya. kebutuhan gitu. Oh, oh, iya, iya udah gitu dulu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Andi. Baik, terima kasih kepada Andi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Fadila dari UNJ. Kak, saya ingin bertanya. Tadi kakak bilang kalau penelitian RND itu nggak harus sampai selesai. Bisa hanya sampai uji ke beberapa ahli, bahkan hanya sampai desain. Nah, apakah ada syarat khusus kalau untuk produk kita hanya mencapai tahap desain atau uji dosen ahli? Intinya ada syarat khusus nggak gitu? Tadi siapa yang nanya? Muhammad Fadilah, Kak, dari UNJ. Oke, terima kasih Fadila. Jadi di sini ini karena penelitian R&D ini bisa publikasi walau tidak sampai tahap akhir, sebenarnya syarat syarat khususnya itu nggak ada ya. Yang penting kita mau sampai yang penting kita melakukan satu penelitian R&D ini sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita butuh cuma sampai tahap desain gitu saat ini. Emang sasaran kita cuma baru sampai tahap desain aja ya udah gitu. Pun kalau dilihat dari range waktunya kan kalau sampai tahap akhir tuh tahap desain aja gitu. Jadi kalau sampai tahap desain terus kita mau publikasi gitu, misalkan di jurnal-jurnal atau di lomba itu sudah bisa. Tapi akan lebih baik kalau misalnya sampai tahap uji coba ahli gitu, karena kan kita sudah mempunyai data dari produk yang kita kembangkan gitu. Jadi kalau misalkan sudah sampai uji coba ahli kan kita bisa mengatakan kalau produk ini sekian persen dari segi ahli materi sudah cukup baik gitu kan. Dari segi ahli bahasa sudah cukup baik gitu. Dari segi media sudah sangat baik ya. Itu kan jadi orang pun melihat oh produk ini benar-benar bagus nih karena udah ada datanya gitu. Jadi sebenarnya terserah dari penelitinya sesuai kebutuhan dan kemampuan gitu. Kalau misalnya ke tahap mana, nggak ada syaratnya. Baik, Muhammad Fadila, apakah sudah cukup puas? Mungkin saya iya melanjutkan pertanyaan tadi. Kan kakak bilang tadi sampai dosen ahli juga boleh. Nah, untuk uji ke dosen ahli ini tuh produk kita tuh harus udah jadi atau boleh prototipenya aja? Harus sudah jadi. Baik kak. Kalau ke dosen ahli, ya. Baik kak, terima kasih kak atas jawabannya. Ya, terima kasih Fadila. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadila. Selanjutnya ada yang ingin bertanya?
Oke, kepada Muhammad Syahril, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Syahril Sabda dari Prodi PAI. Izin bertanya ke Rahmat. Tadi kan untuk penelitian R&D, salah satu kelemahannya membutuhkan banyak dana gitu ya. Import dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah itu apabila saya ingin melakukan penelitian R&D, cara mengatasi kekurangan-kekurangan dari penelitian R&D itu seperti apa sih, Kak? Terima kasih. Kalau mengatasi kurangnya dana, kita bisa minta kerja sama dosen. Jadi kayak kita bisa kan otomatis kalau kita membuat penelitian pengembangan ini kan kita harus punya ini ya dosen pembimbingnya. Nah dari dosen pembimbing ini ya kita bilang kayak Bu, kalau misalkan kayak kita penelitiannya seperti ini, tapi kurangnya kita kurang dana gini gitu. Nah kita bisa membuat proposal pendanaan gitu ke fakultas gitu. Ya syukur-syukur didanai sih biasanya kayak gitu. Tapi biasanya kita nalangin dulu sih, tapi nanti diganti gitu. Kalau dari segi biaya ya. Oke, Kak, terima kasih banyak. Kalau dari segi yang mungkin dari segi apa? Kalau dari yang lain kayak waktu yang lama gitu, mungkin apakah bisa diminimalisir gitu, Kak? Kan model-model pengembangan R&D ini banyak ya. Jadi kita bisa pilih mau pakai model ED aja, atau 4D aja, atau ED gitu. Yang tahapannya tuh nggak sepanjang yang tadi saya jelaskan sampai 10 tahap gitu. Kalau emang mau benar-benar selesai, ya udah kita pakai model pengembangannya itu yang tahapnya lebih singkat aja. Jadi kalau kayak EDI itu tahap uji cobanya sekali ya. Setelah uji coba direvisi implementasi gitu. Nggak perlu 2 kali uji coba, 3 kali gitu enggak. Kalau untuk menangani waktu yang terpanjang kalau misalkan mau benar-benar sampai tahap selesai. Dan biasanya buat mahasiswa juga kebanyakan pakai EDI kalau untuk media pembelajaran. Karena selain emang sasarannya itu di sana gitu untuk pembelajaran, dia juga tahapannya lebih singkat dibanding board and gal atau Dick and Carry. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih kepada Muhammad Syahril dari UNJ. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada Andi dipersilakan. Oke, terima kasih. Kak, izin bertanya lagi kayak. Oke, tadi kan ini masih di ranah analisis kebutuhan sih. Nah, jadi tuh kan RN ini kan pakai analisis kebutuhan gitu kan. Nah, kalau misalnya nih dari studi literatur nih, kita kan studi literatur dulu deh. Nah, dari studi literatur itu dibutuhkan nih produk pengembangannya atau produk setelahnya ini harusnya di produk yang akan datang itu harus buat ini gitu. Atau gini deh, harus buat produk kayak mitigasi bencana tentang gempa bumi di daerah sini gitu. Itu menurut para ahli atau yang udah menjalankan produk ini sebelumnya. Nah, tapi sedangkan pas dianalisis kebutuhan nih warga atau masyarakat di daerah yang dituju nih dia nggak menunjukkan apa sih namanya, nggak bilang bahwa mereka membutuhkan ini gitu. Nah itu gimana Kak? Sedangkan dari studi literaturnya mengatakan kita butuh ini, tapi analisis kebutuhannya mengatakan kita nggak butuh ini gitu. Nah itu gimana kejadian keluarga? Kalau untuk analisis kebutuhan ya, apalagi mitigasi gitu. Kalau mitigasi itu sebenarnya penting, tapi kita harus lihat di mana kita akan melakukan uji coba lapangan gitu. Misalnya
dari data kita butuh nih mitigasi bencana. Kan kalau dari segi datanya itu kan pasti paling utama tuh kayak gempa bumi, tanah longsor gitu kan. Tapi kalau misalnya sasarannya di Jakarta kan jarang gitu ada gempa bumi, jarang ada tanah longsor gitu kan. Berarti kita sesuaikan sama kebutuhannya mereka gitu. Kayak di Jakarta berarti butuhnya kebakaran gitu atau banjir gitu. Ya, kita bisa membuat produk tapi dengan sasaran yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, berarti bisa bikin produk mitigasi itu tanpa analisis kebutuhan gitu, Pak. Yang penting sesuai sama potensi bencana di daerah tersebut gitu. Misalnya di Jakarta nih, misalnya para ahli atau jurnal-jurnal sebelumnya mengatakan di Jakarta ini rawan banget banjir deh, itu kan pasti kita tahu semua kan. Rawan banget banjir dan kebakaran gitu kan, karena konsumsi listrik. Nah, kita pengen bikin produk nih atau aplikasi sejenisnya dah. Kita mandang dari si pengalaman para ahli atau dari saran-saran dan juga dari jurnal juga nih mengatakan bahwa kita butuh ini loh, kita butuh aplikasi mitigasi kebakaran banjir di Jakarta gitu. Nah, sedangkan masyarakat Jakartanya dia apa sih namanya? Kita semua tahu di Jakarta itu kayak banjir itu pasti banget kan, udah pasti banget. Tapi giliran kita wawancarain dan kita minta analisis kebutuhan kepada dia, mereka nggak butuh ini gitu, Kak. Tapi itu menurut datanya mengatakan kita butuh gitu. Tapi pas ke manusianya mereka bilang nggak butuh, Kak. Itu gimana? Apakah masih bisa dilanjutin nggak? Bisa. Kan Bisa. kalau mitigasi itu mencakup 3 hal. Pra bencana, pas bencana, sama pasca bencana. Ya kalau misalkan mereka nggak membutuhkan mitigasi bencana dalam pas bencananya, kita bisa membuat yang sasarannya dalam bentuk pra bencana. Ya kita bisa melakukan, jadi kayak sasaran produknya kita tuh edukasinya lebih ke pencegahan dari bencana itu sendiri. Ya masa sih nggak dibutuhin kalau mencegah satu bencana gitu kan. Ya bencana kan walaupun kita nggak tahu siapa yang terus sih kapan datangnya, tapi kan kita bisa mencegahnya. Kayak banjir kan kita bisa mencegahnya gitu. Pokoknya pintar-pintar dari kitanya aja sih sebenarnya. Walaupun dari data jurnal itu banyak gitu, banyak yang kira-kira segininya butuh. Tapi kan kita nggak tahu di realnya itu produk itu udah ada belum sih gitu. Jadi kita kan fokus kita mencari keterbaruan terus kan. Ya kita bisa merombak menjadi produk baru yang sekiranya memang mereka butuh gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang mau kita lakukan gitu. Fokusnya itu produk dibutuhin ya kita buat gitu. Berarti ya tetap aja analisis kebutuhan gitu ya. Oh. Terima kasih Andi. Oke, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Andi. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke. Selanjutnya ada dari Yanu dari UNJ izin bertanya. Untuk penelitian R&D, ini cirinya hanya membuat atau mengembangkan produk saja ya Kak? Bukan pengujian seperti keefektifan produk. Jadi misalnya ada judul pemanfaatan A sebagai media pembelajaran B yang efektif dalam mata pelajaran C di sekolah D. Nah, judul ini maksudnya sebenarnya R&D atau bukan ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk menguji suatu keefektifan produk ini, misalnya di pemanfaatan A sebagai bla 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 yang efektif dalam mata pelajaran ini, itu lebih ke penelitian kuantitatif karena outputnya berupa data statistik, data berupa angka. Jadi maksudnya ke penelitian kuantitatif, bukan penelitian pengembangan. Karena emang kalau R&D ini sendiri kan artinya research and development ya. Jadi benar-benar difokuskan pada pengembangan satu produk, bukan melihat keefektifan satu produk yang udah ada.
Terima kasih, Anu. Ada mau ditanya lagi nggak? Oke, terima kasih kepada Yanu dari UNJ. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Sesi tanya jawab saya tutup. Selanjutnya itu, alhamdulillah ya, keren banget pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Rachma bermanfaat nih teman-teman. Berikutnya ialah sesi penyerahan sertifikat secara simbolis untuk Kak Rachma selaku pembicara pada nalari sore kali ini. Sertifikat dengan nomor 101-KPM-UNJ-9-2021 diberikan kepada Siti Nur Rasmawati, APMM, sebagai pembicara dalam nalar ilmiah dengan topik penelitian R&D pada tanggal 10 September 2021 via Zoom Meeting yang ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA, Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Andre Ferdiawan APMM, dan Ketua Umum kita Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta, Kak Adi Rahman APMM. Baik, mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Baik, karena acara pemaparan materi oleh pembicara telah selesai, di sini saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada moderator. Sertifikat nomor 102 Baik, sertifikat nomor 102 garis miring ser garis miring strip KPM-UNJ garis miring 9 Romawi garis miring 2021 diberikan kepada Kamelvina Nurul Aziza PMP sebagai moderator dalam acara nalar ilmiah dengan topik penelitian R&D pada tanggal 10 September 2021 via Zoom Cloud Meeting. Ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA KPM-UNJ, Kak Andre Ferdiawan APMM, dan Ketua Umum KPM-UNJ, Kak Adi Rahman APMM. Mohon diterima sertifikatnya ya, Kak. Oke, telah berakhir penyampaian materi nalari oleh Kak Siti Rahmania. Mau mengingatkan, setelah mengikuti kegiatan nalari, diharapkan kepada teman-teman untuk mengisi resume dan post-test. Linknya dapat dilihat di room chat Zoom ya. Karena kita udah mau masuki akhir acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi yang dipimpin oleh Andi Wiranata. Baik, semuanya, ayo kita dokumentasi dulu. Kita foto-foto dulu. Ayo semuanya di on cam dulu yuk. Ya. Oke, masih ditunggu untuk on cam-nya. Oke, ada lagi yang ingin cam? Oke, baik. Oke, langsung ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi.
Satu lagi ya. Ganti 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, hari sudah semakin gelap. Maka acara pada sore hari ini saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Grace, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.